kita bisa. Sok, Ya. silakan. Taruh. 1, 2, 3. Eko Anjim melindungi diri. Eko Anjim bersama Indonesia. Yes. Putri Dalam. Enda. Majalengka. Jawa Barat. Waalaikumsalam. Mangga. Cak. Ngantosan itu aya bawah ya. Bawah. Terus ini apa? Udah pakai Pak. Ya, Pak. Pak, pada pagi hari ini, hari Senin, awal dinas, rutinitas kegiatan penyuluhan. Barangkali hari ini sepertinya mau ada kegiatan apa nih? Tempatnya beda, lain dari yang biasanya nih. Ada gazebo, masih dalam penataan barangkali ini. Ya. Ya. Oh, ya itu ya tertera ya. Pak Dadang Rahman. Gimana Pak? Sepertinya tadi kepotong. Ada kegiatan apa nih di sampingnya padi masih menguning? Di sininya tempatnya kayaknya akan dibikin apa gitu ya? Seperti ada bau-baunya dekat dengan area pertanian, mungkin pertanian. Tapi oke lah. Kegiatan hari ini apa nih, kayaknya mau ada semacam penyuluhan atau apa nih Pak? Oh ya, di sini sekarang hari Senin itu udah direncanakan dari minggu-minggu kemarin. Di sini ada suatu apa namanya tuh perkumpulan kelompok tani, dan di desa itu ada sebuah apa namanya tuh pemberdayaan kelompok tani. Nah, pemberdayaan kelompok tani itu ini menyangkut mungkin program desa. Nah, yang keduanya ada dari komunitas apa itunya Eko Anjim. Eko Anjim itu untuk mungkin seperti pupuk cair itu, pupuk atau fermentasi pupuk. Itu mungkin yang mungkin hari ini ada acara di sini tuh. Oh iya ya. Dan ini juga tempat untuk nantinya agrowisata Desa Putri Dalam untuk para petani, pembelajaran di sini itu Pak. Iya iya iya. Ya. Jadi ada kegiatan pembuatan untuk fermentasi, pembuatan barangkali pupuk Ya, organik cair ya, organik cair dengan memanfaatkan mungkin entah apa limbah-limbah persis apa namanya kupas itu apa namanya tuh ternas atau apa buah-buahan buah-buahan tuh Ya. kulit buah apa ya, kulit buah apa aja lah, nanti dicampur. Mungkin teknisnya ada dari apa, mungkin ada dari teknis Eko Anjim. Itu Luar biasa Pak ya. Nanti ini akan manfaat sekali sepertinya. Penasaran, menggugah, ingin lebih tahu, nanti jelasnya barangkali ada sudah dimulai kegiatannya ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Dadang. Sama-sama Pak. Penyuluh Wilbin Desa Putri Dalam. Siap. Yang terus merangkak menuju tadi udah disiapkan juga buat agrowisata ya. Ya. Luar biasa. Siap. Mudah-mudahan ini kegiatan agrowisatanya ini berkelanjutan dengan pertanian ya. Oke. Makasih Pak. Ya, makasih. Yo, lanjut.
Ini Eco Engine dari peserta ataupun undangan sepertinya ya. Ini dari mana Pak? Dari J7. Dari J7 dengan Bapak Ekbangnya ya. Iya. Sebagai motor penggerak di desa Jati 7 tentang menyambungkan apa-apa nanti hasil kegiatan penerangan yang akan dilaksanakan mungkin ya, ataupun penyuluhan di sini ya. Oke, dengan Bapak Ambang siapa? Mahmudin. Pak Ambang Mahfudin, semangat. Terima kasih. Ini barangkali guys bahan-bahan yang akan dipraktekkan kayaknya ya, Paulis. Ya, siap. Paulis, Damang Paulis. Alhamdulillah sehat, Pak. Ini ada bahan-bahan sisa-sisa dapur, ada toples, ada pencacahnya barangkali ini. Pencacahnya mungkin itu generator untuk menggerakkan.
di tahun 98 2008 di desa ieu. Abdi pelatihan di Cirebon ngandak di dieu teh 7 urang ngambang masyarakat petani. Sakedik nunggu waktu anu lebih penting aya di pengker oke simkuring pada langsung masalah pupuk cair organik buatan petani pupuk organik cair. salah di samping organik teh aya pupuk Granul. nu ngangge ieu teh non kandang teh jerami Organik. teh langsung Kompos. kampung kompos teh langsung haluskeun kembang dibutuhkeun kamari keur haluskeun kitu. Nu kahiji ieu teh kedah namanya kahiji aya buah-buahan bulu sebab salah tomat naon buah-buahan bulu diasupkeun kana blong nu kieu. Dicacah begitu bisa tidak kudu make nu kieu ge ieu sabenerna mah leuwih alus nu kieu tapi kan petani kudu repot-repot nu kieu nya gitu. Kahiji buah buruk sluk tomat buruk sluk sagala buah-buahan buruk asupkeun ka dieu engke teh ditambah murase aya eueuh tetes sabu mah nya eta Gula merah. gula merah dicacah dicayan sluk ka dieu salahna eta aya cai beas uluk ka dieu keun cai Cai beas pangisikan. nya cai pangisikan teh ulah dipiceun teh mah Ayah hiledan mah. Bio. wah jadi can ieu nya sa ieu mah kudu mah make cai beas cai kelapa cai gula geus kieu teh ditutup rapat tutup kapot teh 15 poe geus 15 poe dicair di alat cair awal tapi ulah langsung disemprotkeun kabeh dicampur cair anu herang mun teu salah ya masih ingat ya sekitar 2 atau 3 tutup gelas dan semprotkeun campur cair jeung 16 liter teh gitu semprotkeun ya umur 10 poe 15 poe sarua beda jeung organik Difermentasi. pabrik seperti di CNA teh katalis kita langsung bagus seperti tempat katalis aya di ieu terus anu ibu-ibu anu khususnya ayeuna mah ayeuna kan sok magadohan yang 25 kilo tuh Bu selalu dipinggirin anu nasi sayur bentuk anu ieu tutup nah udah kumpulkeun geus penuh dijieun tetap tambahan gula tambahan gula Sangar pulang. ya saeyeuna bae sisana mah jangan kopi kalau mate Jang ngolak. jadi ulah nganggur teh jangan pupuk ya itu ya terus selanjutnya ya simkuring ya pengalaman dan buat di Ganeas Talaga teh 1 hektar dan pertanian memang komposnya dipakai komposnya sama ieu pupuk kepare terus ieu make nu kieu sampai 25 biji si ieu teh anak teh berarti teh make pupuk buatan petani pabriknya jadi ulang mah nanti instan bae sedangkan ayeuna pupuk-pupuk geus non subsidi kapare makan mahal dicoba katanya ulah lepaskeun praktek mah gaya penyuluhan di pertanian praktek mah ya tetep pupuk-pupuk eta teh ya simkuring mah ya sampai ayeuna ge tetep sampai ka hewan ento ka bebek mah eceng gondok teh kudu mah dipake lukieuna dinas peternakan ya eceng gondok eceng ieu mah naon ada teh kates Jepang kates urang blender di lukieu ayeuna ada menyarira dan gaduh ieu na kitu antara 100 bebek atau entok mah sajolang gede sakali makan teh pekatulna atau dedakna sa ember mungkin saember kena lembut biasa gondok atau naon ya lumayan akan mengambil-ambil pecak di urang teh kan udah
jangan aja itu ada ceng gondok atau akhirnya disangkana jangan padahal orang macam itu pengalaman yang memang nulis alusnya mah pakai tetap kurma pakai ya sakit itu disimpurin pilih kurang puas mangga pilih ayam kurang puas dicoba mah kurang Proyeknya kumaha Bang? Atur nuhun Bapak berdasarkan pengalaman dari Pak Dulur hasil pelatihan SRI tahun berapa Pak Dulur latihannya di Cirebonnya 2000 ya karena beliau adalah pelopor organik memang betul Bapak Ibu ini perlu diketahui apalagi kaum ibu sok masak ya limbahnya tikengin dibuang kumargi limbah organik artinya pesekan sayuran itu ada gunyanya Bu ayam manfaatnya dan kurang terang masalah ilmu biasa didaur ulang deui kanggo dikembalikan ke alam yaitu untuk membantu memperbaiki unsur hara atau tanah yang sudah rusak saat ini ya bahwa di Kecamatan Gaipujur hasil tahun kemarin bahwa tanah untuk tidak dituju itu sudah asli atau matang ya itu yang dilaksanakan kemarin oleh lab agro dari Petrokimia Gresik. Nah perjalanan kene mungkin udah datang, alhamdulillah udah datang. Lainnya baik Bang. Geser. Ini nanti. Oh. Bisik teh PMK desinfektan. Hah? Gambar ya. Cairan apa ini? Paradang. Cairan apa ini Bu? Itu cairan ekoenzim, Pak. Oh. Jadi banyak manfaatnya ya? Banyak, Pak. Banyak, Pak. Nanti. Tuh. Paling ada tunus satik. Ada be manfaat gara-gara Ya, eta. nempuhan ya. Maaf Abang. Paling nggak gitu. Seneng kayak artis wing yuk. Iya. Ini rasanya Manis. manis luar biasa. Ini sisa-sisa bahan yang akan dibuat fermentasi. Iya. Kulitnya bisa dimanfaatkan dan dagingnya bisa dimanfaatkan juga dan bisa difermentasi di dalam perut kita ini, Pak. Ini lebih bagus loh daripada kimia berbahaya. Rasanya
enak sih, enak manis. Susunya itu terasa banget gitu. Itu loh. Siap Dan. Menerima tugas. Sini sebelah sini. 10 bagian air. Kemudian difermentasi 3 bulan. Bahan-bahan yang boleh digunakan kulit buah-buahan. Semakin banyak semakin bagus. Nah, di sini kulit buah-buahan yang boleh digunakan kulit buah-buahan yang tidak keras, tidak kering, tidak dimasak. Ya, jadi kalau kulit durian jangan, kulit salak jangan ya, atau kulit lengkeng. Kenapa tidak boleh kulit durian, kulit salak? Keras, enzimnya susah untuk keluar. Biji-bijian, biji durian, biji nangka, biji lengkeng, biji salak tidak boleh kita gunakan karena tidak mengeluarkan enzim. Jadi kalau masuk ke dalam proses fermentasi hanya memakan tempat ya, harusnya yang lain masuk, ada biji-bijian itu dia berkurang. Sehingga yang boleh yaitu kalau biji ketimun, biji semangka atau biji jeruk, mungkin biji tomat boleh karena dia kecil ya, kecil. Tapi kalau biji durian, biji nangka, biji salak, biji lengkeng tidak boleh ya. Nah, kemudian di situ tadi kita dalam proses pembuatan ekoenzim itu selama 3 bulan. Lebih boleh, kurang tidak boleh. Di situ ya, saya akan bahas sedikit ya. Nah, pembuatan ekoenzim yang digunakan yaitu sistem anaerob, artinya tidak boleh ada udara keluar dan masuk. Ya, gitu ya. Kalau ada udara masuk, ada di alam ini ya, itu banyak sekali bakteri sehingga dia kalau masuk dia akan terjadi istilahnya saling berantem antara bakteri yang baik dan bakteri yang tidak baik sehingga nanti bisa menimbulkan kurang baik atau bau. Itu fermentasi yang kita gunakan fermentasi anaerob. Nah, di sini karena bapak-bapak kebanyakan dari petani sudah mengerti itu yang disebut anaerob, aerob karena di dalam pembuatan pupuk cair pun kita menggunakan anaerob ada turunkan ya, and fokus. Oke ya. Iya, layar. Di dalam pembuatan Layar turunkan. ekoenzim untuk pertanian itu hampir mirip-mirip dengan pembuatan pupuk cair. Nah, cuma di dalam pembuatan ekoenzim ini dihitung jumlah bahannya, dihitung waktunya ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Sedangkan dalam Awaskan, pembuatan pupuk cair Sekalian awaskan. Sekalian awaskan. Pupuk sejenisnya itu ya, dia tidak dihitung. Ada juga yang dihitung, tapi masanya tidak 3 bulan. 21 hari sudah bisa dipakai, 14 hari sudah bisa dipakai, tapi ekoenzim tidak bisa dipakai. Nah, kenapa perbedaan bikin POC dengan pupuk dengan ekoenzim beda waktu ya? Kalau kita membuat ekoenzim itu 3 bulan karena akan menghasilkan enzim. Enzimnya itu tidak hanya untuk tanaman, tidak hanya untuk tanah, tetapi untuk kesehatan manusia. Ya, jadi di sini enzimnya bisa kita gunakan untuk kesehatan manusia, kesehatan hewan, untuk kebersihan rumah tangga. Nah, tapi kalau POC itu kan menghasilkan nutrisi sedikit mikroba. Dia tidak bisa kita gunakan untuk kesehatan. Sekarang kita luka, kita kasih POC, bukan malah sembuh. Sekalian ya, awaskan goreng. Tunggul aja. Enzim ini kita harus betul-betul Padang, ada geserkan waktunya, goreng. hitungannya. Nah, selain itu ya, di sini Foto nanti goreng. tadi mungkin bapak-bapak ibu-ibu lihat ya, kenapa saya tadi harus mencuci itu kulit buah semangka. Nah, karena gini, di dalam pembuatan ekoenzim itu harus bersih. Kalau tidak bersih, kita takut ada telur lalat atau busuk, dia akan menjamur yang tidak baik, menimbulkan bau yang tidak enak. Sedangkan, tapi kalau untuk pupuk sebenarnya tidak dicuci tidak apa-apa itu ya. Tapi karena kita ekoenzim itu suatu saat kita bukan hanya gunakan untuk pupuk, perlu kita cuci. Nah, kalau misalnya kita lihat itu kan tadi masih ada yang busuk, begitu jadi ekoenzim kita mau kumur kan kita merasa jijik ya. Atau mungkin aja di dalam yang kotor itu ada bakteri tetanus. Kita untuk luka bukan malah untuk sembuh, malah tambah sakit. Makanya kenapa ekoenzim saya kira harus buat bersih, gitu ya.
karena hasilnya kita bisa gunakan untuk kebutuhan kesehatan, gitu ya. Jadi kita harus membedakan. Tapi kalau kita membuat khusus pertanian, tidak perlu kita cuci, ya. Kita tidak perlu cuci, boleh. Tapi jangan digunakan untuk kebutuhan manusia, gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, pada prinsipnya ekoenzim untuk pertanian dan ekoenzim untuk kebutuhan manusia itu proses pembuatannya sama, waktunya 3 bulan, rumusnya sama, ya, sama. Tetapi di sini ekoenzim yang digunakan untuk pertanian yaitu ekoenzim yang berumur di bawah 1 tahun. Jadi kita proses pembuatan ekoenzim kan 3 bulan. Nah, di dalam proses pembuatan ekoenzim itu 3 fase. Pertama dia menjadi alkohol. Setelah itu dia berubah menjadi asam organik. Kemudian baru enzim. Nah, selain dari 3 unsur tadi masih ada mikroba. Mikroba bisa hidup kalau ada makanan, ada energi untuk hidup. Kenapa kita harus membuat ekoenzim tadi? Kita harus pakai gula. Itu tujuannya untuk menghidupkan mikroba yang ada pada kulit buah tadi. Jadi semakin banyak kulit buah, semakin banyak enzim yang kita hasilkan. Nah, enzim ini dari mana? Enzim itu adalah hasil fermentasi anaerob, bakterinya bakteri anaerob. Nah, di situ mikroba terjadi biologis perubahan, ya, terjadi perubahan memecah sel-selnya memecah sehingga terbentuklah enzim. Di dalam kulit buah-buahan itu kan selain ada enzim, ada nutrisi, ada hormon. Tanaman untuk bisa membentuk buah, pertama dia menjadi buah, menjadi bunga. Bunga ini kemudian menjadi buah. Itu di dalam buah itu ada unsur-unsur pembentuknya. Nah, setelah tanaman itu atau makhluk, kan tanaman juga termasuk makhluk hidup, setelah dia udah mati itu bisa dimanfaatkan lagi untuk tanaman, gitu ya. Nah, jadi tadi ya, saya ulang, ekoenzim yang bisa kita gunakan untuk tanaman adalah ekoenzim yang di bawah 1 tahun. Kenapa di bawah 1 tahun? Mikrobanya masih aktif. Mungkin bapak-bapak sudah mengerti ya, disebut M4. M4 pun itu sebelum kita gunakan, kita kasih gula. Karena mikroba di dalam botol itu, ya, di dalam kemasan itu sudah stagnasi. Begitu kita kasih ekoenzim, kita kasih gula, dia aktif kembali. Begitu juga ekoenzim. Nah, tadi di sini kenapa ekoenzim tidak boleh diminum? Tidak boleh diminum karena di dalam ekoenzim ini kita kan tidak lihat yang namanya mikroba itu kan barang tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan oleh mata, tetapi dampak dari mikroba itu bisa kita lihat. Contohnya begini, habis panen kita tumpuk sampah atau jerami di ladang di matang, nanti setelah 3 bulan habis itu. Habis jerami. Siapa kerjaan siapa? Mikroba. Ini kita nggak tahu ini ada mikrobanya apa. Nah, sehingga tidak boleh diminum, gitu ya. Tapi kita khawatir gula yang ada di dalam ekoenzim ini masih ada, sehingga mikroba masih aktif, sehingga dia bisa merusak saraf. Nah, ini ada cerita ya. Kebetulan saya belajar dari Dr. Yohan. Dr. Yohan itu murid Dr. Rusukon. Saya belajar di Bandung waktu itu 1 hari. Saya belajar ini cuma 1 hari. Langsung dia datang dari Malaysia. Saya belajar di Bandung 1 hari dari pagi sampai malam, ya. Nah, ini itu Dr. Yohan cerita begini. Ada di Malaysia yang setiap hari beberapa kali minum ekoenzim. Dia minum berkali-kali, dia bilang saya tidak apa-apa dok minum ini. Itu tidak bisa untuk minum. 3 tahun kemudian apa? Matanya, saraf matanya rusak, tidak bisa melihat. Jadi ini kalau diminum merusak saraf mata, makanya tidak boleh digunakan untuk diminum untuk pengobatan luar. Tetapi pembuatan ekoenzim yang sesungguhnya adalah bukan untuk obat, ya, tetapi ternyata bisa untuk obat sebagai bonus. Jadi nanti kita pembuatan ekoenzim tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi sampah, untuk pemupukan, ya, untuk menjaga lingkungan. Jadi jangan kita bilang untuk obat. Kita kasih orang nggak sembuh, kita disalahkan, gitu ya. Silakan pakai, mudah-mudahan bisa, gitu ya. Saya kalau nggak beri orang
misalnya dia diabetes kakinya busuk, saya kasih ini Pak, nanti cuci ini direndam, mudah-mudahan sembuh gitu ya. Jangan kita bilang Pak pakai ini nanti sembuh, jangan ya, karena kita perlu penelitian. Nah jadi kebetulan komunitas ekoenzim ini sudah berbadan hukum, ya, sudah punya litbang, berpusat di Batam. Ketua litbang kita ada di Batam, ada Profesor Agus juga, ada guru besar dari Brawijaya, ya. Jadi campuran, ada dari bidang kesehatan, dari hewan, apa campuran ya di sini. Nah, jadi kita nggak usah khawatir lagi ekoenzim apa gitu, sampah gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, tadi saya paparkan bahwa ekoenzim yang digunakan untuk pertanian itu ekoenzim yang di bawah 1 tahun. Bagaimana kalau ekoenzim yang sudah lewat dari 1 tahun? Nah, jadi ekoenzim sebelum kita gunakan ya untuk pemupukan, kita kasih gula. Jadi karena kalau untuk merawat ekoenzim ya, untuk merawat kita punya ekoenzim yang sudah 6 bulan. Kita kasih gula. Kasih gula 1 sendok misalnya, biarkan aja, nanti itu kan lama-lama dia hidup kembali. Nah, jadi setelah kita kasih gula pagi, besok pagi bisa kita gunakan gitu. Jadi jangan langsung ini kita gunakan untuk penyemprotan tanaman. Jadi kita kasih gula dulu, gitu ya. Gula atau molase gitu. Nah, karena ekoenzim itu tidak ada masa kadaluarsanya, ya. Ekoenzim sebaiknya disimpan rapat, tidak kepanasan ya. Jadi bapak-bapak punya ekoenzim yang sudah 1 tahun, 2 tahun itu tidak masalah. Bahkan kemarin teman-teman saya ke Thailand itu hadiahnya ekoenzim yang sudah berusia 30 tahun. Itu bisa untuk tetes mata. Jadi ini tidak ada kadaluarsanya. Kalau kita sudah semakin lama semakin bagus untuk pengobatan gitu. Kecuali kalau untuk pupuk di bawah 1 tahun. Ibu-ibunya Nah, pernah di dalam pembuatan ekoenzim untuk tanaman itu pun tidak boleh cuma 1 macam. Minimal 5 macam. 5 macam jenis kulitan. Jadi mau kulit nanas, mau kulit pisang, mau kulit pepaya, nah, itu boleh lebih dari 5. Tetapi bagaimana kalau kita tidak mungkin 1 hari kita bisa punya 5 macam, ya, tidak punya 5 macam. Hari ini kebetulan di rumah saya habis ada pesta ya, wah itu kulit pisang banyak biasanya, ada 10 kilo, kan nggak mungkin kita buang. Kita buat ekoenzim 1 jenis nggak apa-apa. Setelah panen 3 bulan ya, nanti kita campur dengan ekoenzim yang lain. Gitu. Jadi kita oplos. Nah, hari ini kita punya kulit nanas yang banyak. Udah kita buat aja ekoenzim ada 1 jenis. Besoknya kita dapat lagi kulit pisang buat lain tempat. Begitu sudah panen kita oplos. Jadi minimal 5. Nah itu hasilnya bagus. Gitu ya. Jadi jangan dapat patokan kita harus membuat 5. Ya 1 jenis kita buat, tapi besok kita oplos setelah jadi. Gitu ya. Oke. Nah, bagaimana penggunaan ekoenzim untuk pertanian? Tanaman yaitu 1 mili. 1 mili per 1 liter air. Kita semprot daunnya. Nah, kalau kita untuk siram media, naikkan dosisnya 2 mili per 1 liter. Itu ya. Jadi kalau kita gunakan untuk tanaman, semprot 1 mili per 1 liter. Kalau untuk media, 2 mili per 1 liter. Gitu. Jadi ada perbedaannya. Sekarang ini. Bagaimana kalau untuk tanaman padi? Tanaman padi yang di hamparan gini ya. Kebetulan sudah banyak tutup botol, terus untuk kalau pupuk kan nggak bakalan kan, ya. Jadi bisa akhirnya ini di tenggorokan itu kalau ada kadang-kadang bisa terbantu. Jadi bukan obat tapi membantu menghilangkan bakteri-bakteri, ya. Terus bisa sekarang kan kita memang harus cuci tangan, nggak usah beli itu hand sanitizer, ya. Jadi kita buat ya hand sanitizer 1 cc itu ekoenzim itu bisa dicampur dengan 400 air, banyak kan? 400 itu bisa beli 1 mili ini 100 mili atau cc itu sama, ya. Ya, itu di sini juga tertulis, di situ juga tertulis, ya. Terus bisa untuk ini desinfektan alami, ya. Jadi ini kita ada di
Ini campurannya 1 mili ya. Kita sebutnya mili aja ya Pak ya. Saya nggak bilang. 1 mili ekoenzim, 1000 cc air. Udah ini bisa diterapkan. Jadi ini pun nggak perlu pakai alat yang biasa itu kan di kebun itu kan ada. Ya itu bisa sama. Caranya seperti itu ya. Kalau untuk di ruangan 1 dibanding 400 ya. Ya itu terus kalau kita ini ya ibu-ibu ini kan suka di sawah ya makanannya. Kadang suka kakinya gatal-gatal nggak Bu? Gatal, gatal-gatal ya. Jadi ya ibu bisa nanti 30 mili ya. 30 mili itu sekitar 6 tutup. Kalau kita nggak punya 6 tutup botol dikasih air 1 itu ember, jadi kaki kita jadi tanpa obat apa? Kenapa? Oh enggak, ekoenzim enggak untuk diminum. Ya, 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 betul. Enggak apa-apa, berarti kan Bapak ini pengen lebih dalam ya supaya nggak lupa dan ya. Jadi tadi kaki ibu-ibu tadi ya setelah direndam kan capek tadi capeknya juga hilang, kakinya nggak gatal. Ya itu untuk kaki. Terus ada yang ibu kenal ini apa deh kencing manis atau diabetes ya. Itu kan kadang kakinya itu kan ada yang hitam ya. Jadi ibu-ibu yang punya diabetes tetap minum, tetap makan tapi dikurangi gulanya ya. Kadar gulanya tetap dikurangi. Kalau perlu minum obat tetap minum obat. Tetapi bisa dibantu lukanya itu disemprot atau direndam kaki tadi. Itu banyak yang berhasil ya. Jadi itu yang untuk kesehatan. Sekarang ibu-ibu kan biasa di rumah tangga ya, biasa di dapur itu kan perlu apa? Cuci piring ya. Cuci piring pun juga bisa diganti dengan ekoenzim. Jadi akhirnya bahan kimianya juga kita nggak beli lagi, terus kita jadi sehat karena alami. Kita kan kembali ke alam. Ya. Terus cuci baju. Ya, cuci baju pun juga dicampur dengan ekoenzim dan kita kan biasa ngepel ya di rumah ya, itu dicampur dengan itu semua nanti di botol ini ada aturannya ya. Kalau jadi untuk ngepel itu 10 mili 2 tutup botol dicampur dengan 1 ember kecil kalau untuk ngepel. Ya itu untuk ini apa namanya spell. Terus kalau untuk kita punya panci yang sudah apa ya coklat ya karena mungkin kadar airnya tuh banyak besinya itu Pak ya. Wahyu, Pak Wahyu butuh keresek, yang wadah gula, seberapa bungkus? Ya, jadi walaupun Pak Kuwu seberapa bungkus? Ya, betul. Terus itu nanti bisa di ini Pak. Teflon atau pancinya itu bisa direndam Puntennya, bukan Cak. Pak Kuwu. Ya, punten Pak Kuwu. Makanya kita perlu buat banyak kalau kita buat banyak. Jadi nanti kalau buat itu nggak sekalian ya isinya lagi karena kan kita selalu temuin buah. 5 buah nggak ada. Di sini ada yang jual rujak, jual nanas yang dipotong ada ya itu sebetulnya kita boleh minta dan dia pun senang. Awal-awal karena saya tinggal dengan suami aja jadi kan makan buahnya sedikit tapi saya perlu buat banyak jadi akhirnya saya langganan dengan tukang rujak. Awalnya saya beli rujaknya lama-lama saya hanya ambil sampahnya aja. Itu sampahnya itu kalau di rujak itu bisa 12 sampai 13 macam. Ya gitu jadi nggak perlu waduh saya kan nggak itu buah saya sedikit dari mana bisa didapat dari situ atau buah potong ya 2D senang Bu nggak usah malu Bu saya juga sekarang disebut ini pemulung jadi pemulung apa aja gitu Bu kulit buah botol-botol karena nanti bisa kita pas menang 5 ya punten terima kasih ya Pak ya. Tadi kan sudah disampaikan 3 bulan sudah disampaikan cara buatnya. Kira-kira Bapak Ibu tadi sudah mendengarkan Bu Emi dan Pak Sueb gimana? Mudah atau susah? Mudah gimana Bu? Terang gede gitu. Mudah? Mana? Yang namukul. Mudah Bu, mudah. Kan bahannya ada, airnya ada, gulanya ada, kulit buahnya ada. Apa? Serba ada. Terus ibadah juga sampah kita jadi sedikit. Sampah kita jadi sedikit, akhirnya dipenuhkan juga sedikit. Karena seperti tadi diceritakan
sampah itu hebatnya ya. Terus juga Terus ini, bisa kalau ibu suka kepotong, sekarang saya udah nggak pakai betadin lagi ya. Sebenarnya lagi potong apa iris, jadi nggak usah pakai betadin lagi, langsung dikasih ekoenzim bomi gitu, langsung mampet Pak. Ya. Kalau Bapak pengen nyoba boleh tuh ada pisau. Udah siang, udaranya enak gitu kan, jadi angin-angin ya gitu ya. Jadi untuk tadi yang luka itu benar tuh, kalau ibu ini jangan dicoba maksudnya. Jadi kalau ibu ya kebetulan kena bisa langsung ya. Jadi itu tadi yang untuk membersihkan. Jadi kalau ada rumah yang sedang kena COVID keluarganya, selain tadi bisa mandi, bisa keramas, bisa kubur, juga ruangannya tuh disemprotin. Ya, kita bisa nanti kalau punya banyak itu bisa disimpan di kamar. Jadi ada banyak pengalaman ya yang itu bisa adem. Jadi rasanya kita kayak seperti pakai AC gitu, padahal enggak, pada enzim itu memang dia mengandung enzim Bu. Jadi enzim itu membuat enzimnya dan macam-macam, semakin banyak buahnya semakin banyak enzimnya. Ada di sini ada yang mau bertanya? Belum nanti Pak Sueb menjelaskan tentang pertanian, karena ibu bapak ini kan banyak itu kan menjalankan pertanian. Ada yang bertanya? Ya Pak, silakan. Ada Pak, nanti Bapak juga akan dibagi lembarannya yang simple ya. Di situ nanti dijelaskan yang apa yang disampaikan tadi ada. Di YouTube ada, tapi ya nggak apa-apa Pak. Tapi kan nggak apa-apa, kita nggak boleh itu ya Pak di sini. Yang penting udah datang pun tuh udah positif ya. Jadi apapun kekurangan kita dikasih kelebihan yang lain ya. Ada, tapi yang ini ya Pak, Nusantara. Mana Pak? Ya. Kenapa? nya dua. Jangan ya. Dengan Pak Sueb kan masuk ke BBB ya. Promosikan ya Pak ya. Ada lagi Bu, ibu-ibu ini gimana Bu? Kalau di saya kebanyakan sampahnya itu ya, kulit mangga. Oh, kebanyakan. Iya. bisa enggak? Bisa enggak di ya, bisa Bu, kulit mangga pun ada, kulit nanas ketemu kulit mangga, terus kan tetap itu Bu. Ada enzimnya, cuman kan kalau buahnya lebih banyak 10 bagian air. Kemudian difermentasi 3 bulan. Bahan-bahan yang boleh digunakan kulit buah-buahan. Semakin banyak semakin bagus. Nah di sini kulit buah-buahan yang boleh digunakan kulit buah-buahan yang tidak keras, tidak kering, tidak dimasak. Ya, jadi kalau kulit durian jangan, kulit salak jangan ya, atau kulit lengkeng. Kenapa tidak boleh kulit durian, kulit salak? Keras, enzimnya susah untuk keluar. Biji-bijian, biji durian, biji nangka, biji lengkeng, biji salak tidak boleh kita gunakan karena tidak mengeluarkan enzim. Jadi kalau masuk ke dalam proses fermentasi hanya memakan tempat ya, harusnya yang lain masuk, ada biji-bijian itu dia berkurang. Sehingga yang boleh yaitu kalau biji ketimun, biji semangka atau biji jeruk, mungkin biji tomat boleh karena dia kecil ya, kecil. Tapi kalau biji durian, biji nangka, biji salak, biji lengkeng tidak boleh ya. Nah, kemudian di situ tadi kita dalam proses pembuatan ekoenzim itu selama 3 bulan. Lebih boleh, kurang tidak boleh. Di situ ya, saya akan ulas sedikit ya. Nah, pembuatan ekoenzim yang digunakan yaitu sistem anaerob, artinya tidak boleh ada udara keluar dan masuk. Ya, gitu ya. Kalau ada udara masuk, ada di alam ini ya, itu banyak sekali bakteri, sehingga dia kalau masuk dia akan terjadi istilahnya saling berantem antara bakteri yang baik dan bakteri yang tidak baik, sehingga nanti bisa menimbulkan kurang baik atau bau. Itu fermentasi yang kita gunakan, fermentasi anaerob. Nah di sini karena bapak-bapak kebanyakan dari petani sudah mengerti itu yang disebut anaerob, aerob, karena di dalam pembuatan pupuk cair itu kita menggunakan anaerob, ada turunkan ya, en fokus. Oke ya. Iya, layar. Di dalam pembuatan Layar turunkan. ekoenzim untuk pertanian itu hampir mirip-mirip dengan pembuatan pupuk cair. Nah, cuma di dalam pembuatan ekoenzim ini dihitung jumlah bahannya,
dihitung waktunya ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Sedangkan dalam Awas, Gen, yuk. pupuk cair Sekalian awas Gen. ya, Sekalian awas Gen. atau pupuk sejenisnya itu ya, dia tidak dihitung. Ada juga yang dihitung, tapi masanya tidak 3 bulan. 21 hari sudah bisa dipakai, 14 hari sudah bisa dipakai, tapi ekoenzim tidak bisa dipakai. Nah, kenapa perbedaan bikin POC dengan pupuk dengan ekoenzim beda waktu ya? Kalau kita membuat ekoenzim itu 3 bulan, karena akan menghasilkan enzim. Enzimnya itu tidak hanya untuk tanaman, tidak hanya untuk tanah, tetapi untuk kesehatan manusia. Ya, jadi di sini enzimnya bisa kita gunakan untuk kesehatan manusia, kesehatan hewan, untuk kebersihan rumah tangga. Nah, tapi kalau POC itu kan menghasilkan nutrisi sedikit mikroba. Dia tidak bisa kita gunakan untuk kesehatan. Nah, sekarang kita luka, kita kasih POC, bukan malah sembuh. Sekalian ya, awas Gen goreng. Tunggu aja. Enzim ini kita harus betul-betul Badang, ada geser waktunya, Gen goreng. hitungannya. Nah, selain itu ya, di sini Foto nanti goreng. tadi mungkin bapak-bapak ibu-ibu lihat ya, kenapa saya tadi harus mencuci itu kulit buah semangka. Nah, karena gini, di dalam pembuatan ekoenzim itu harus bersih. Kalau tidak bersih, kita takut ada telur lalat atau busuk, dia akan jamur yang tidak baik, menimbulkan bau yang tidak enak. Sedangkan, tapi kalau untuk pupuk sebenarnya tidak dicuci tidak apa-apa itu ya. Tapi karena kita ekoenzim itu suatu saat kita bukan hanya gunakan untuk pupuk, perlu kita cuci. Nah, kalau misalnya kita lihat itu kan tadi masih ada yang busuk, begitu jadi ekoenzim kita mau kumur kan kita merasa jijik ya. Atau mungkin aja di dalam yang kotor itu ada bakteri tetanus. Kita untuk luka bukan malah untuk sembuh, malah tambah sakit. Makanya kenapa ekoenzim saya kira harus buat bersih gitu ya. Karena hasilnya kita bisa gunakan untuk kebutuhan kesehatan gitu ya. Jadi kita harus membedakan. Tapi kalau kita membuat khusus pertanian, tidak perlu kita cuci ya. Kita tidak perlu cuci, boleh, tapi jangan digunakan untuk kebutuhan manusia gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah, pada prinsipnya ekoenzim untuk pertanian dan ekoenzim untuk kebutuhan manusia itu proses pembuatannya sama, waktunya 3 bulan, rumusnya sama ya, sama. Tetapi di sini ekoenzim yang digunakan untuk pertanian yaitu ekoenzim yang berumur di bawah 1 tahun. Jadi kita proses pembuatan ekoenzim kan 3 bulan. Nah, di dalam proses pembuatan ekoenzim itu 3 fase. Pertama dia menjadi alkohol. Setelah itu dia berubah menjadi asam organik. Kemudian baru enzim. Jadi selain dari 3 unsur tadi masih ada mikroba. Mikroba bisa hidup kalau ada makanan, ada energi untuk hidup. Kenapa kita harus membuat ekoenzim tadi? Kita harus pakai gula. Itu tujuannya untuk menghidupkan mikroba yang ada pada kulit buah tadi. Jadi semakin banyak kulit buah, semakin banyak enzim yang kita hasilkan. Nah, enzim ini dari mana? Enzim itu adalah hasil fermentasi anaerob, bakterinya bakteri anaerob. Nah, di situ mikroba terjadi biologis perubahan ya, terjadi perubahan memecah sel-selnya memecah sehingga terbentuklah enzim. Di dalam kulit buah-buahan itu kan selain ada enzim, ada nutrisi, ada hormon. Tanaman untuk bisa membentuk buah, pertama dia menjadi buah, menjadi bunga. Bunga ini kemudian menjadi buah. Itu di dalam buah itu ada unsur-unsur pembentuknya. Nah, setelah tanaman itu atau makhluk, dan tanaman juga termasuk makhluk hidup, setelah dia udah mati itu bisa dimanfaatkan lagi untuk tanaman gitu ya. Nah, jadi tadi ya, saya ulang, ekoenzim yang bisa kita gunakan untuk tanaman adalah ekoenzim yang di bawah 1 tahun. Kenapa di bawah 1 tahun? Mikrobanya masih aktif.
Mungkin bapak-bapak sudah mengerti ya, disebut M4. M4 pun itu sebelum kita gunakan, kita kasih gula. Karena mikroba di dalam botol itu ya, di dalam kemasan itu sudah stagnasi. Begitu kita kasih ekoenzim, kita kasih gula, dia aktif kembali. Begitu juga ekoenzim. Nah, tadi di sini kenapa ekoenzim tidak boleh untuk diminum? Tidak boleh diminum karena di dalam ekoenzim ini kita kan tidak lihat yang namanya mikroba itu kan barang tidak kelihatan ya, tidak kelihatan oleh mata, tetapi dampak dari mikroba itu bisa kita lihat. Contohnya begini, habis panen kita tumpuk sampah atau jerami di ladang di matang, nanti setahun 3 bulan habis itu. Habis jerami. Siapa kerjaan siapa? Mikroba. Ini kita nggak tahu ini ada mikrobanya apa. Nah, sehingga tidak boleh diminum. Gitu ya. Tapi kita khawatir gula yang ada di dalam ekoenzim ini masih ada, sehingga mikroba masih aktif, sehingga dia bisa merusak saraf. Nah, ini ada cerita ya. Cerita, kebetulan saya belajar dari Dr. Yohan. Dr. Yohan itu murid Dr. Rusukon. Saya belajar di Bandung waktu itu 1 hari. Saya belajar ini cuma 1 hari. Langsung dia datang dari Malaysia. Saya belajar di Bandung 1 hari dari pagi sampai malam ya. Nah, ini itu Dr. Yohan cerita begini. Ada di Malaysia yang setiap hari beberapa kali minum ekoenzim. Dia minum berkali-kali, dia bilang saya tidak apa-apa dok minum ini. Itu tidak bisa untuk minum. 3 tahun kemudian apa? Matanya, saraf matanya rusak, tidak bisa melihat. Jadi ini kalau diminum merusak saraf mata, makanya tidak boleh digunakan untuk diminum untuk pengobatan luar. Tetapi pembuatan ekoenzim yang sesungguhnya adalah bukan untuk obat, ya, tetapi ternyata bisa untuk obat sebagai bonus. Jadi nanti kita pembuatan ekoenzim tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi sampah, untuk pemupukan, ya, untuk menjaga lingkungan. Jadi jangan kita bilang untuk obat. Kita kasih orang nggak sembuh, kita disalahkan gitu ya. Silakan pakai, mudah-mudahan bisa gitu ya. Saya kalau nggak beri orang, misalnya dia diabetes kakinya busuk, saya kasih ini Pak, nanti cuci ini direndam, mudah-mudahan sembuh gitu ya. Jangan kita bilang Pak pakai ini nanti sembuh, jangan ya, karena kita perlu penelitian. Nah, jadi kebetulan komunitas ekoenzim ini sudah berbadan hukum, ya, sudah punya litbang, berpusat di Batam. Ketua litbang kita ada di Batam, ada Profesor Agus juga, ada guru besar dari Brawijaya, ya. Jadi campuran, ada dari bidang kesehatan, dari hewan, apa campuran ya di sini. Nah, jadi kita nggak usah khawatir lagi ekoenzim apa gitu, sampah gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, tadi saya paparkan bahwa ekoenzim yang digunakan untuk pertanian itu ekoenzim yang di bawah 1 tahun. Bagaimana kalau ekoenzim yang sudah lewat dari 1 tahun? Nah, jadi ekoenzim sebelum kita gunakan ya untuk pemupukan, kita kasih gula. Jadi karena kalau untuk merawat ekoenzim ya, untuk merawat, kita punya ekoenzim yang sudah 6 bulan. Kita kasih gula. Kasih gula 1 sendok misalnya, biarkan aja, nanti itu kan lama-lama dia hidup kembali. Nah, jadi setelah kita kasih gula pagi, besok pagi bisa kita gunakan gitu. Jadi jangan langsung ini kita gunakan untuk penyemprotan tanaman. Jadi kita kasih gula dulu, gitu ya. Gula atau molase gitu. Nah, karena ekoenzim itu tidak ada masa kadaluarsanya, ya. Ekoenzim sebaiknya disimpan rapat, tidak kepanasan ya. Jadi bapak-bapak punya ekoenzim yang sudah 1 tahun, 2 tahun itu tidak masalah. Bahkan kemarin teman-teman saya ke Thailand itu hadiahnya ekoenzim yang sudah berusia 30 tahun. Itu bisa untuk tetes mata. Jadi ini tidak ada kadaluarsanya. Kalau kita semakin lama semakin bagus untuk pengobatan gitu. Kecuali kalau untuk pupuk di bawah 1 tahun. Ibu-ibunya Nah, di dalam pembuatan ekoenzim untuk tanaman itu pun tidak boleh cuma 1 macam. Minimal 5 macam. 5 macam jenis kulitan. Jadi mau kulit nanas, mau kulit pisang, mau kulit pepaya. Nah, itu boleh lebih dari 5. Tetapi bagaimana kalau kita
Tidak mungkin satu hari kita bisa punya 5 macam, ya, tidak punya 5 macam. Hari ini kebetulan di rumah saya habis ada pesta ya, wah itu kulit pisang banyak biasanya. Ada 10 kilo, kan nggak mungkin kita buang. Kita buat eco engine satu jenis nggak apa-apa. Setelah panen 3 bulan ya, nanti kita campur dengan eco engine yang lain. Jadi kita oplos. Nah, hari ini kita punya kulit nanas yang banyak. Udah kita buat aja eco engine ada satu jenis. Besoknya kita dapat lagi kulit pisang buat lain tempat. Begitu sudah panen kita oplos. Jadi minimal 5. Nah itu hasilnya bagus. Gitu ya. Jadi jangan dapat patokan kita harus membuat 5. Ya satu jenis kita buat, tapi besok kita oplos setelah jadi. Gitu ya. Oke. Nah, bagaimana penggunaan eco engine untuk pertanian? Tanaman yaitu 1 mili. 1 mili per 1 liter air. Kita semprot daunnya. Nah, kalau kita untuk siram media, naikkan dosisnya 2 mili per 1 liter. Itu ya. Jadi kalau kita gunakan untuk tanaman, semprot 1 mili per 1 liter. Kalau untuk media, 2 mili per 1 liter. Gitu. Jadi ada perbedaannya. Nah, sekarang ini. Bagaimana kalau untuk tanaman padi? Tanaman padi yang di hamparan gini ya. Kebetulan sudah banyak sebelum tanam, pada saat belum dibajak, semprot lahan pertanian kita dengan eco engine 2 per 1 liter air gitu ya. Jadi kita semprot dulu lahan kita. Habis disemprot baru dibajak. Habis dibajak baru dimasukkan pupuk organik. Oke. Coba ibu-ibu ya, bapak-bapak diperhatikan ya, kakak nanti. Ya besok nggak bertanya lagi ya, nggak bertanya lagi. Kok tanaman saya sudah pakai eco engine nggak ada hasilnya nggak ini ya, kayak gitu ya. Iya, jadi nanti akan bertanya, kok tanaman saya udah pakai eco engine kok malah mati. Nah gitu ya. Jadi gini. Kita tidak cukup dengan hanya semprot tanaman padi sebelum kita tanam, ya kita semprot dengan eco engine, lahannya kita bajak, kita masukkan lagi pupuk organiknya, entah itu kotoran sapi, entah itu kompos, semprot lagi dengan eco engine. Fungsi daripada penyemprotan eco engine tadi adalah untuk melarutkan zat-zat yang tidak bisa terlarut tadi, bahan-bahan kimia, sehingga mudah diserap tanaman. Nah, tadi pupuk organik yang kita masukkan ke lahan bisa menahan kedapnya air, kemudian sarangnya mikroba. Nah, sekarang kalau sawah yang setiap saat kita tanami padi, jarang kita masuki pupuk kompos, kita hantam dengan kimia terus, mikroba susah hidup. Apalagi air tergenang terus, bawahnya padat. Nah, sekarang boleh kita lihat, kita nanam padi, ya. Yang subur itu pematang. Kenapa yang lebih subur pematang gitu ya? Yang tergenang air kok kurang subur gitu. Jadi tanaman padi yang kita tanam di akhir kok lebih subur pematang kita rumputnya. Jadi lumpur karena setiap saat airnya tergenang terus. Masa pertumbuhan kita harus membuat eco engine-nya itu masa pertumbuhan. Nah di dalam pertanian organik kan ada masa vegetatif, masa tambah 10%. Itu untuk pupuk hijau. Bagaimana kalau kita nih udah masa tanaman kita sudah mulai berbuah, buat lagi pupuknya, disebut pupuknya itu masa generatif. Nah kalau di dalam itu generatif, tapi kalau di dalam eco engine namanya pupuk induk. Ada pupuk mama, enzim induk. Induk itu masa ibu, kalau ibu-ibu kan masa mengandung ya. Jadi pupuknya beda. Kita ambil kalsium dan fosfor yang ada di alam, ya, batang pisang, ya, itu mengandung fosfor. Terus apalagi kulit telur, ya, itu mengandung kalsium. Boleh. Susu basi mengandung kalsium, mengandung protein juga. Jadi boleh pada saat kita mau tanaman kita ini untuk masa pembuahan, kita buat pupuknya campur eco engine yang sudah jadi tambah 10%. Entah itu dari cacakan bonggol pisang, entah itu rebung bambu, ya, entah dari kacang-kacangan, entah dari kulit telur, jumlahnya 10%.
difermentasi selama 1 bulan. Setelah jadi bisa untuk pemupukan. Pemupukan sama tadi 1:1000. Nah di sini kalau kita di rumah ada punya pelihara kelinci, punya pelihara kambing atau sapi, ya. Urinnya kita fermentasi dengan ekoenzim yang disebut enzim urin. Jadi kita buat 1 bulan, kita tambah lagi 10% urin dari sapi atau urin dari kelinci, ya. Punya kambing ya, punya sapi kita urinnya itu kita fermentasi dengan ekoenzim. Itu bagus juga untuk masa penumbuhan. Jadi isi air dengan 2 liter karena wadahnya. Ini karena airnya 2 liter, berapa gulanya? 200 gram. Dalam pembuatan ini kita harus titik. Nah ini 200 gram. Itu udah ditimbang 200. Oh iya, maaf. Oke, nah, pohon. gram kita karena gulanya masih kasar boleh kita aduk ya. Jadi bahan organiknya 3 kali gula, ingat tuh. Jadi bahan organiknya berapa? 3 kali gula, jadi 600 masukkan ke. Nah nanti bahannya setelah ditimbang boleh kita masukkan. Nanas 3, lalu ini Buah naga. kita masukkan dulu 4 ya, 5. Ada ini ya, ada 5 macam. Jadi sudah cukup standar ya. Ini setelah kita masukkan semua bahan organiknya, gulanya, airnya, kita tutup kedap serapat mungkin ya. Serapat mungkin kita tutup agar tidak ada udara masuk. Kita tutup serapat mungkin. Nah ini kita tutup serapat mungkin agar tidak ada udara yang bisa keluar masuk. Nah kalau ada udara masuk, nanti di dalamnya bisa bau atau berjamur, jamurnya tidak bagus. Tapi kalau berjamurnya putih, jamurnya bisa untuk masker. Nah ini maaf ya, adik-adik ibu-ibu. Nah setelah kita tutup rapat, kita beri waktunya ya, dan tanggal berapa kita membuat ekoenzim. Nanti panennya 3 bulan kemudian. 3 bulan boleh kita panen, lebih boleh, asal jangan kurang. Nah, ini karena nanti ada gas, biasanya ada gas kalau dia dengan mulut wadah kecil itu bisa pecah. Nah ini nanti agar bahan-bahan organik semua kena air, kita tidak perlu membuka untuk mengaduk, tidak perlu. Ini kita goncang-goncangan saja ya, supaya dia kena air gitu. Kalau kita buka boleh kita aduk, nah, tapi cukup karena ini kecil ya, kita goncang-goncangan saja gini. Jadi nanti kalau kita kira-kira sebulan 2 bulan cocok gitu ya. Nah ini nanti setelah 3 bulan baru kita ambil, kita panen, kita saring. Nah ampasnya kita bisa gunakan untuk lain-lainnya, nanti mungkin digunakan untuknya ya. Nah ini nanti saya jelaskan dulu. Di dalam proses fermentasi ini ya ada 2 kejadian. Ada 2 kejadian, gagal dan tidak gagal. Nah ya, ada gagal dan tidak gagal. Yang gagal itu tadi bau, bisa tadi sudah dijelaskan harus dijemur ditambah gula. Nah kedua, di dalam proses ini nanti ada jamur putih ya. Di dalam proses pembuatan ini ada jamur putih, ada juga yang tidak berjamur putih. Jamur putihnya itu disebut jamur Pitera. Tapi karena jamur Pitera itu sekarang sudah menjadi bahan kosmetik buatan Prancis, saya tidak boleh menyebut jamur Pitera, jamur ragi ya. Karena harganya tuh 2 juta atau berapa ya? Dijual kosmetik buatan Prancis. Jamur yang putih ini maaf lihat,
teman-teman ibu-ibu ini di asrama senang dengan itu buka. Jadi untuk buka. Nah ini kalau misalnya ada ya pakai jemput putih ya 5 menit aja nanti dikasih lagi. Itu lama-lama hilang. Selain dengan jamur putih, ekoinjimnya juga bisa dikasih kampas, ditempel misalnya ada jerawat, tempel aja sore, pagi nanti buang. Itu nanti jerawatnya hilang, gitu ya. Nah itu kalau ada nanti di situ jamur. Nah nanti ada lagi yang disebut mama enzim di dalam ini. Mama enzim itu benar. Untuk agar-agar itu manfaatnya lebih besar lagi. Itu kalau kita ada luka yang parah sekali, tempelkan itu. Atau misal kita sakit apa istilahnya sakit kepala, itu bisa apa? Saya bilang itu mama enzim itu manfaatnya luar biasa. Tidak semua orang bisa dapat itu keberuntungan, gitu ya. Nah jadi nanti kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu buat ternyata ada di dalamnya ada jelly ya, semacam agar-agar itu jangan dibuang. Itu bisa untuk pengobatan, gitu ya. Jadi suatu keberuntungan gitu aja. Itu kelebihan 5 gram 550. 400 gram setengah. Nah ini sekarang bahan aduk-aduk. Nah, aduk. Ini bang gua. Ya, jangan sambil aduk, dilipat aja Bu. Airnya berapa liter tuh Pak? Air 4,5. 4,5 gulanya 10%. 4,5 liter. Iya, Nah, berarti gulanya 450 gram. Terus BO-nya BO-nya 3 kali gula. 3 kali gula, 3 kali 4,5. Iya, berarti kan 13. Nah, berarti 1 kilo 300 gram BO-nya. Jadi rumus 1 1, 3, 10. Berapa gram? Oh iya. Pak Sud. Udah. Udah ada itu buahnya Nah, dulu yang ini dicampur. prosesnya agak Pakainya apa? rawat. Apanya? ya. Nah, ini udah selesai. Nah, itu berapa Bu? Ini 1.300 sedikit. Kalau ukurannya salah gimana Pak? Ya? Resikonya ukuran. Ada dua. Kalau salah khasiatnya Pak. Khasiatnya kurang bagus. Gitu. Diteliti ya Pak? Ya, selamanya kita harus membuat yang 10 liter. Iya, jangan mantri. Ya, makasih. Ini udah ditimbang. Jadi dalam pembuatan ekoenzim itu dia sudah penelitian selama 30 tahun oleh Ibu Dr. Rasukan Apa di sana aja? Asosiasi Pertanian Organik di Thailand. Sana aja Pak. Jadi kalau ada kita lihat di YouTube ekoenzim dengan gula putih jangan dipakai, itu lain ya. Tak boleh, harus gula merah, gula tebu. Kalau ada orang bikin ekoenzim dengan ekoenzim boleh pakai lagi, tapi begitu kita pakai untuk kesehatan tidak bisa. POC lain. Sini pun tidak nambahin, Ibu kan udah. Kalau POC gula putih boleh. Itu. Kalau POC kan tidak bisa untuk kesehatan. Kalau ini untuk kesehatan bisa. Nah ini kalau di rumah nggak boleh. Nah itu kalau air beras itu kan sudah ada ininya apa namanya ya, untuk dia ada sudah bukan lagi murni. Air kelapa juga bukan, ada campuran gula. Jadi takaran kalau salah Ya. ada dua season. Ada berhasil, ada Gagal. Barangkali seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dibilang gagal tidak gagal Pak, masih bisa digunakan, tapi bukan untuk manusia, untuk tanaman gitu. Jadi boleh kita gunakan untuk tanaman, boleh juga untuk bersih gitu. Nah ini kalau misalnya di rumah mungkin kamar mandi bau jengkol, bau pete, semprot saja ya untuk ngepel pakai itu menghilangin bau. Nah ada WC mampet, siram gitu. Ya udah. Nanti minta itunya. Organiknya Bu, bahan organiknya. Itu udah Bu. Ya, supaya kedap. Bawa aja Bu, sana bawa. Tuh, plastiknya ada nggak plastiknya? Setelah itu tungguin 3 bulan di sini ya. Plastik dulu. Nggak ada ya? Plastiknya nggak ada lagi, Bu. Plastik penutupnya. Plastiknya nanti saya soalnya Iya Bu, awas ini sangat bermanfaat. Mawe, turut berduka cita ya? Sedulur orang, aduh, ampun. Sakit ya? Apa itu?
Aduh, ampun. Oh, ampun. Ya, ada aja ya. Bunga ini sudah dipanen, ini buah-buah yang ada di sini, kulit-kulit buah ini, dia akan tetap seperti ini, tetapi membusuk. Maksudnya membusuk tuh lembek, bukan busuk ya, lembek. Nah, ketika si dia lembek, kita bisa becek-becek, ya, kita bisa becek-becek, kita haluskan. Kalau misalnya perlu, kalau mau cepat, pakai hand mixer ya, blender hand mixer gitu. Nanti akan menjadi seperti ini, halus ya, halus, ampas fermentasi yang sudah di blender jadi halus. Kenapa saya buat seperti ini? Ini manfaatnya banyak banget, ya. Saya tuh kemarin sakit pinggang, ya, saya sakit pinggang. Saya taruh aja di sini, Bu. Saya taruh di sini, saya tidur, saya tidurin begitu ya. Ini alhamdulillah pinggangnya juga bisa baik, pagi-pagi saya bisa bangun enak gitu ya. Lalu pada saat tidak boleh dibuka, itu aja. itu aja Pak, iya. Jangan dibuka. Ini nggak usah dibuka ya. Nggak usah dibuka dalam kondisi tertutup seperti ini ya. Jadi awet. Awet, mohon. Ya, lalu kemarin ini testimoni diri saya sendiri ya, Bu, bukan ngomong kosong, bukan katanya gitu ya. Saya pernah sesak di sini. Ini kayaknya ini angin gitu kan. Saya taruh aja sini. Seberapa jam kali ya saya taruh. Alhamdulillah tuh hilang gitu ya. Rasanya gimana? Hangat? Enggak, ya gimana ya Pak? Enak aja gitu ya. Enggak hangat sih, biasa aja gitu. Tapi ya dengan izin Allah ya, dengan izin Allah alhamdulillah bisa sehat. Nah, terus bunga ini sudah dipanen, ini buah-buah yang ada di sini, kulit-kulit buah ini, dia akan tetap seperti ini, tetapi membusuk. Maksudnya membusuk tuh lembek, bukan busuk ya, lembek. Nah, ketika si dia lembek, kita bisa becek-becek, ya, kita bisa becek-becek, kita haluskan. Kalau misalnya perlu, kalau mau cepat, pakai hand mixer ya, blender hand mixer gitu. Nanti akan menjadi seperti ini, halus ya, halus, ampas fermentasi yang sudah di blender jadi halus. Kenapa saya buat seperti ini? Ini manfaatnya banyak banget, ya. Saya tuh kemarin sakit pinggang, ya, saya sakit pinggang. Saya taruh aja di sini, Bu. Saya taruh di sini, saya tidur, saya tidurin begitu ya. Ini alhamdulillah pinggangnya juga bisa baik, pagi-pagi saya bisa bangun enak gitu ya. Lalu pada saat Tidak boleh dibuka, itu aja. itu aja Pak, iya. Jangan dibuka. Ini nggak usah dibuka ya. Nggak usah dibuka dalam kondisi tertutup seperti ini ya. Jadi awet. Awet, mohon. Ya, lalu kemarin ini testimoni diri saya sendiri ya, Bu, bukan ngomong kosong, bukan katanya gitu ya. Saya pernah sesak di sini. Ini kayaknya ini angin gitu kan. Saya taruh aja sini. Seberapa jam kali ya saya taruh. Alhamdulillah tuh hilang gitu ya. Rasanya gimana? Hangat? Enggak, ya gimana ya Pak? Enak aja gitu ya. Enggak hangat sih, biasa aja gitu. Tapi ya dengan izin Allah ya, dengan izin Allah alhamdulillah bisa sehat. Nah, terus Aquarium ini usianya sudah 2 tahun. bagus banget. Jadi saya bikin selama 2 tahun ini saya simpan ya. Jadi dijadikan, jadi saya hadiahkan untuk diperlukan untuk DPP. Karena ini usia 2 tahun, mudah-mudahan untuk kesehatan. Amin. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tepuk tangannya mana dong? Ini luar biasa ya, usia 2 tahun. Itu bagus banget. Saya serahkan kepada ketua Gapok. Boleh. Oh ya, tepuk tangan. Iya. Ini yang apa nih? Buat itu tadi Bang, buat ngepel, buat semprot, buat nyiram-nyiram tanaman ya. 1 banding 1000.
aja nih sedang. Satu pagi 1.000 tadi. Iya, betul. Jangan banyak-banyak Pak. Ya, jadi Eko Intim ini sangat luar biasa. Saya tuh sekarang sudah tidak membeli super pel, ya, sudah tidak membeli odol karena saya sudah gosok gigi juga sudah pakai Eko Intim. Lalu sudah tidak pakai deodoran lagi. Jadi pada saat mandi semprotkan dulu Bu, murni ya, semprotkan dulu, gosok-gosok, kita cuci-cuci pakaian dalam kita gitu kan, baru mandi. Dan mandi pun embernya, air di ember itu saya tuang dulu Eko Intim. Makanya kalau kita punya banyak Eko Intim ya sayang-sayang, kita bisa pakai segala macam ya. Kalau kita cuma punya segini, aduh sayang banget ya, dikit aja gitu kan. Tapi kalau membuat banyak, sepuasnya. Iya, makanya Komunitas di Majalengka belum ada. Belum ada, iya. Di sini mau saya kena kapaknya. Boleh Pak, boleh. Komunitasnya nanti Bapak bikin grup, nanti masukkan kami nomornya. Jadi kita bisa belajar di situ, kita belajar bareng-bareng. Ya, kalau misalnya Bu. Itu beo itu. Pak. Atau tidak ya? Kalau yang transparan kan kelihatan ya. Nah ini harus dibuka. Nanti 7 hari, coba buka. 7 hari dibuka. Ada apa di situ? Diintip. Ada apa di situ ya? Ada jamurnya atau tidak? Kalau tidak Ada jamurnya sedikit nggak apa-apa. kalau banyak Kalau nggak ada, lebih bagus lagi. Tempat desa Punuk Dalam ini perbatasan dengan Indramayu. Indramayu perbatasan. Baik, untuk menutup acara, ibu-ibu dan bapak-bapak berfoto dulu untuk kenang-kenangan dan kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.